kasih tepuk tangan dulu buat Margaret. Kak Margaret, selamat malam. Malam, Bang. Masih. Nah, kan enak ini kalau ada satu bidadari kan naik di sini kan. Nah, apa kamu mau nanya? Oke. Apa kabar semuanya? Salam toleransi ya. Sehat, salam toleransi. Lanjut. Kabar baik gitu. Selamat malam. Ya, malam. Apa kamu nanya ya? Malam Pak C. Selamat malam, hormat. Iya, malam. Iya, malam. Apa yang kamu tanya ya? Oke. Kan. Mau tanya apa? Jadi saya mau bahas tentang imanmu itu biar kita tahu apakah imanmu ini benar-benar datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke? Nah, jadi apakah kamu setuju perkataan saya ini bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang benar Dia mampu menceritakan dengan apa yang Dia kerjakan. Kamu setuju itu? Tuhan siapa dulu? Jangan sampai yang kau maksud Senge Widi. Makanya perhatikan kalimatnya, bro. Ya. Bunda. Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Berarti ini ini pertanyaanmu tidak mengarah ke perspektif cara pandang Muslim, ya kan? Baik itu Muslim, Hindu, Buddha, ya kan? Secara umum, secara universal, ya toh? Nanti kamu tebak sendiri aja dalam pikiranmu. Tidak, jangan. Ini bukan main tebak-tebakan. Ini kau nanya, saya konfirmasi. Saya mengundang Anda menyetujui satu narasi gitu loh, bukan untuk kamu bertanya balik. Kau kan bilang Tuhan yang benar. Aduh, iya kan? dengerin. Saya berbicara seperti saya ini bukan orang yang anak kecil kemarin sore. Saya paham apa yang kau katakan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia bisa mengerjakan apa yang Dia kerjakan. Itu yang kau bilang. Ya. Apakah menurut itu salah? Menurut apa Hindu. Itu salah? Menurut tidak salah. Oke. Nah, makanya gue bilang dengerin, kalau itu tidak salah berarti Anda setuju dong. Tuhan yang benar siapa yang kau maksud? Aduh, ampun dah. Tuhan maha benar yang mana? Aduh, kan aku udah bilang, dengar ya, simak. Makanya perhatikan kalimatnya. Perkata simak. Tuhan yang benar, karena kan banyak Tuhan. Oke? Tuhan yang kamu diam. Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang benar ini mampu menceritakan apa yang Dia kerjakan. Betul? Betul. Oke, nah kamu udah sepakat di situ. Sekarang mari kita kaji, betul tidak Allah ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Mari kita kaji, supaya saya tunjukkan kepada kamu bahwa saya mampu membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pencipta langit dan bumi. Saya punya bukti. Silahkan. Silakan. Kamu tadi sudah setuju dengan narasi yang saya katakan, Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang benar ini mampu menceritakan apa yang Dia kerjakan. Tadi kamu setuju. Nah, sekarang pertanyaan gua, kapan Allah menciptakan manusia? Jawab. Kapan Allah menciptakan manusia? Jawab. Kapan ini merujuk ke mana? Terserah bagaimana kamu menanggapi perkataan kapan. Oke, silakan Bang Palopo. Kamu dong, si Palopo, kamu nggak bisa bilang. Kalau saya sih anggap aja Al-Quran tidak benar gitu loh. Anggap aja ya kan kalau saya. Itu jawabannya si Palopo, Piras. Ya, itu udah Piras, kamu sudah mendengar jawabannya Palopo. Sekarang kamu yang mengizinkan saya membahas tentang imanmu. Sekarang kamu bertanggungjawabkan. Iya, saya kan anggap aja Al-Quran ini ketika saya jelaskan anggap aja tidak benar. Sudah selesai. Iya, kau udah selesai. Gue udah dengar kau selesai. Sekarang si Piras. Kenapa?
Kapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Pada saat Allah menyuruh malaikat untuk mengambil tanah. Disitulah penciptaan manusia. Kelar. Oke. Ya. Oke, udah kamu diam. Saya Malaikat ngambil tanah tujuannya untuk apa? Oke. Masa bangun rumah? Iya. Ya makanya gue bilang gue udah mendengar lu menjawab. Sama ini tambahan di surat Ali Imran tuh. Enggak, jangan kasih surat, jangan, enggak usah kasih surat. Kalau pertanyaan kayak gitu, percaya kasih dia. surat. Bible aja nggak percaya. Ya. Oke. Jadi kalau kalian berbicara seperti jawaban Palopo, kemudian Piras menjawab pada waktu malaikat mengambil tanah. Oke? Sementara di depan tadi saya bernarasi bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang benar ini mampu menceritakan apa yang dia kerjakan. Dan saya sudah mendengar jawaban kalian. Jadi dari sini ini bukti karena kalian tidak mampu menjawab pertanyaan. Dari sini saya bisa menyimpulkan Allah Subhanahu wa taala yang kau sembah bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, anggap aja Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan pencipta langit. Anggap aja. Semangat, anggap aja. Nah, saya balik lagi kan, menurut kamu Tuhan yang benar itu adalah Tuhan langit dan bumi. Sepakat? Kenapa? Kan kamu mengatakan tadi bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan langit dan bumi, betul? Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan betul? pencipta langit dan bumi, dan dia mampu menceritakan. Nggak usah dimanis-manisin. Iya, biar kamu nangkap, kamu nangkap. Ya. Saya ngomong itu konsonannya Berarti gini loh Bang Palopo, kita ada bukti juga kalau Yesus bukanlah Tuhan yang benar, betul nggak Bang Palopo? Iya, bahaya dia bawa itu. Iya, Matius 11:25 itu. 11:25 Iya. terjebak di situ. Aduh, salah sembah ini sih ya. Narasi yang kamu bawa, Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang benar. Menurut kamu, kita sepakat di situ. Ya, tadi sudah dikisahkan, kamu mampu katanya menceritakan apa yang dia kerjakan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, ya kan? Kamu tidak mau menerima, anggap aja itu tidak benar. Oke, selesai. Nah, sekarang pertanyaan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapakah Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Hati-hati. Oke. Nah, jadi sebelum kamu lari kepada berarti Tuhan Yesusnya itu bukan Tuhan yang benar. Kalau bicara penciptaan, lari dong kepada kitab penciptaan. Ya kan? Siapa Tuhan Tadi kan saya bumi? bernarasi, Tuhan yang benar Adalah Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. baik. Ya, Tuhan, dengerin. Sepakat. Tuhan yang mampu menceritakan apa yang dia kerjakan. Sekarang, tadi saya sudah bertanya, oke, bahwa kapan Allah menciptakan manusia? Anggap salah, kata si Palopo. Datang si Piras. Jawabanmu apa tadi, Piras? Pada waktu malaikat mengambil tanah. Disuruh mengambil tanah. Pada waktu itulah, artinya bicara kapan tidak menjawab. Sebentar Bunda Selaya, kamu itu lucu ya. Kamu bilang membuktikan Tuhan yang benar itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kamu tanyakan kepada kami itu kan penciptaan manusia. Salahnya di mana? Iya, bukan langit dan bumi. Penciptaan itu juga termasuk penciptaan manusia. Yang ngomong siapa ini? Gini ya. Di situ kau bilang kapan? Kapan itu maknanya apa? Nah, kan tadi di depan sudah saya katakan, terserah saya kamu menangkap apa yang ada di otakmu. Kapan itu artinya tentang apa? Kapan?
Kapan itu Kalau artinya apa? narasimu akimu Berarti jalan, menunjukkan kapan itu bicara waktu. Kalau narasimu jalan, kalau otakmu jalan. Tapi karena kamu, maaf ya, otakmu tidak jalan, kamu balik tanya ke saya. Otakmu yang gak Kalau jalan, ngomongin orang kapan? bilang lalu, Tuhan masa langit depan, dan meroses. masa Diam dulu ah, Bunda mau luruskan dulu, diam ah. Kau terus yang ngomong dari tadi. Mama. Tuhan langit dan bumi, kau bilang itu adalah Tuhan yang benar. Yang kau tanyakan penciptaan Adam kepada inspirasi. Udah dijawab. Terus apa hubungannya lagi dengan pertanyaanmu? Sama seperti Kalau ketika- ngomong siapa ini? ketika ini. Dengerin. Dikit ya. Pada saat saya bertanya sama Bunda Vera, kapan Bunda Vera ke Makassar contoh, ya kan? Nah, Bunda Vera bilang begini, pada saat inspirasi membelikan saya tiket. Nah, Nggak nyambung. nyambung. Pada saat saya belikan Bunda Vera tiket, disitulah Bunda Vera berangkat. Kapan itu? Hari Bukan apa? pertanyaan Jam dia berapa? itu loh, nggak nyambung. Hari apa? Pertanyaannya tuh aneh. Kalau mau kau bilang nggak nyambung, pertama perhatikan narasi Kalau saya. nyambung, Dengerin. kau tanya begini, dengar dulu Longor, diem. Kau tanya gini, di mana Tuhanmu Allah menciptakan langit dan bumi? Nah itu yang benar. Baru nyambung. Baru Dengan nyambung. narasi di atas. Oke, Dengan kalau narasi itu yang kau bilang. dengerin, kalau itu dengerin, Iya, kalau iya. itu pertanyaan, bentar dong gantian. Kalau ia itu menanyakan begini, dengerin ini ya, dulu. kalau kamu nanya begini ya, hari apa Allah menciptakan manusia? Nah, itu baru. Saya bilang contoh hari Senin. Nah, itu kalau kau tanya hari, bulan keberapa Allah menciptakan manusia? Baru saya bilang, oh bulan Januari. Contoh, tahun kapan Allah menciptakan manusia? Saya bilang, tahun 1945. Tapi kalau kau bilang, kapan Allah menciptakan manusia? Pada saat malaikat disuruh oleh Allah menyuruh untuk mengambil tanah. Oke. Apakah sesuai? Benar itu. Oke, Benar udah oke, saya jawabannya. ngomong. Saya menjawab sesuai- Boleh dong, menjawab saya sesuai dengan biar apa yang botol kau aja. katakan. Boleh Udah, dong saya mute aja lagi, ngomong. mute. Oke, boleh dong. Oke, jadi Nah, udah, jadi buktikan, lanjut Bang Palopo. Oke, jadi dia saya ambil narasinya aja, saya nggak jauh-jauh. Jadi saya kalau nggak kembalinya jauh-jauh. begini, kalian yang saya Sudah dengarin ngomong saya dijelaskan, sudah dijelaskan, ya kan? Bang Inspirasi tadi berilustrasi ketika Bunda Vera menanyakan kapan saya berangkat ke Jakarta, dijawablah sama host, ya kan? Oh, pada saat saya membelikan tiket pesawat. Nah, udah dijawab ya. Jadi kalau belum dibelikan tiket ya nggak berangkat, ya kan begitu. Nah, kalau udah Kecuali dibelikan Bunda tiket, Vera- tahu Ya, dong jamnya sudah. berangkat. Enggak, kalau udah dibelikan tiket tahu dong kapan jam berangkat. Lah kan belum dibelikan tiketnya, gimana sih? Iya, kan kalau udah dibelikan tiket tahu dong jam berapa berangkat. Loh, kamu kan tidak tanya jamnya, dia cuma tanya kapan Makanya saya kata berangkat. gua dengerin Oh, kalimatnya, dia, disimak, ya. gantian dong ngomong. Nah, Gantian. sekarang gini, tadi sudah dijelaskan, itu diilustrasikan, mau terima mau enggak ya itulah, silakan. Nah, sekarang saya ambil pertanyaan kamu kembali. Menurut kamu, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya nggak akan nanya kemana-mana gitu loh, saya nggak akan nanya. Saya cuma nanya di sini. Tuhan langit dan bumi ini kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Itu pertanyaannya. Jawab. Nah, baru sinkron pertanyaan saya. Ada dalil saya bertanya gitu loh. Kalau kamu kan bertanya liar, pertanyaanmu liar. Kalau bertanya itu berdasarkan dalil, jadi kita enak gitu loh. Ini kan di sini. Maka berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, timbul pertanyaan, Tuhan langit dan bumi ini kepada Bapa atau kepada Yesus? Ini baru sinkron pertanyaan. Silakan. Jawabanku tidak salah, pertanyaanmu yang keliru. Pertanyaan yang salah, bertanya aja salah, gimana lu mau menjawab? Oke, kita sapa dulu Bu Margareta. Ya Pak. Ya, sepakat bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sepakat? Ya.
Jadi kalau ada Tuhan yang tidak menciptakan langit dan bumi, berarti itu bukan Tuhan yang benar, betul? Iya, betul. Baik. Nah, ini baru kita ke ayat, gitu loh. Di sini dikatakan Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dengerin, Mbak Marga? Margaret, Oke. kamu jangan ladenin dulu dia. Biar berhadapan sama gue dulu, Margaret. Nanti ditendang kau nanti lama-lama lah. Nyosor dulu. Ya. Jadi menurut Margaret jangan ladenin dulu. ya kan? Ya ampun, diam dulu Ya, lah ya, ya. gantian ya. Dia aja dulu, Hargai dulu santai ya, aja. saya. Kalau kalian bilang gantian, selesaikan dulu dengan saya. Ya, keluarga saya, keluarga saya, keluarga saya. Ya, salam. Si Pires bilang nggak ada. Ya, salam. Ya udah kau dibawa aja dulu. Pusing Benar dengar kan, suaramu. silakan lah. Merusak diskusi. Bawa aja kau, pusing aku dengar suaramu kayak cempreng, kayak banci loh. Iya, ini kita mau diskusi santai. Ini ada Pace loh dari Papua loh, hati-hati loh. Dari ini kan, nggak boleh loh. Jadi tadi udah sepakat ya, Bu Margareta ya. Ya, Pak. Lanjut. Bukan ibu, Bang Polopo, kakak. Oh kakak, ya, kakak Margareta. Ya, kakak. Apakah Anda sepakat dengan narasi saudara Kristen yang ongol-ongol tadi bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, betul? Betul, Pak. Jadi kalau Tuhan yang bukan pencipta langit dan bumi, berarti bukan Tuhan yang tidak benar gitu ya. Tuhan yang benar ya, Tuhan yang tidak benar. Paham? Paham. Paham. Nah, baru kita ke ayat. Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut kakak Margareta, siapakah Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Enak kan? Yesus Bapa. Hah? Apa katanya bang? Yesus Bapa. Oh, Yesus adalah Bapa. Di data itu loh, Mbak Ini Margareta yang ditanya. Bapa. Oh, bukan Yesus ya? Dia kan Wanes, Bang Polopo. Iya. Nggak apa-apa. Wanes setengah Wanes, setengah Tritunggal. Oh, berarti Tuhan langit dan bumi ini Yesus atau Bapa? Bagaimana Wanes? Yesus Bapa. Yesus Bapa. Maksudnya? Satu pribadi. Iya, yang menciptakan langit dan bumi, yang Tuhan langit dan bumi itu loh, siapa gitu? Yesus atau Bapa? Yesus, Bapa itu sendiri. Oh, Yesus Bapa itu sendiri. Agak ribet ini, Mas. Jadi gimana sama Oke, data ini bang kalau gitu? Iya, saya bingung. Waalaikumsalam. Yesus berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz Madu. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu. Oh, berarti dia bersyukur kepada diri sendiri. Iya. Ya salam. Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Mungkin begitu ya, Margareta ya, dalilnya ya. Ya, Pak, betul. Oh, berarti yang di dalam rahim Maria Bapa. Iya. Yesus, Bapa itu. Oh, berarti yang lahir dari rahim Bunda Maria adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Oh, udah. Ya salam udah, Hus. Yesus Bapa. Berarti yang disalib itu Bapa ya? Yesus Bapa. Iya, berarti Bapa yang disalib kan gitu, betul? Yesus. Bukan Bapa. Bapa menjelma jadi Yesus. Bapa menjelma jadi Yesus. Nah, sewaktu Bapa menjelma menjadi Yesus, berarti Yesus ini adalah Bapa, betul? Betul. Nah, waktu disalib berarti Bapa itu disalib, betul? Enggak, Bapa di surga. Kan sudah menjelma menjadi Yesus. Gimana? Jadi yang disalib siapa? Jelmaan Bapa itu, yaitu Yesus. Oh, bukan Bapa. Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Bapa. Bapa.
Bapa itu sendiri. Iya, Yesus adalah Bapa. Yang disalib bukan Bapa. Bapa ada di sorga. Jelmaan Bapa yang disalib, yaitu Tuhan Yesus. Setelah Bapa menjelma menjadi Yesus, apakah masih ada Bapa di sorga? Masih ada. Nah, terus yang menjelma jadi Yesus siapa? Bapa itu sendiri. Bapa menjelma menjadi Yesus, ya kan? Nah, lalu masih ada Bapa di sorga. Nah, terus yang menjelma itu siapa? Bapa itu menjelma jadi Tuhan Yesus. Bapa menjelma jadi Tuhan Yesus. Nah, yang di sorga siapa? Kan sudah menjelma. Yang di sorga keilahian Bapa tersebut. Keilahian maksudnya gimana? Keilahian gimana? Roh Kudus. Roh Kudus. Oh, Roh Kudus di sorga. Bukan Bapa. Iya, Roh Kudus di sorga. Oh, bukan Bapa. Iya, Bapa itu Roh Kudus itu kan keilahiannya Bapa. Bapa itu keilahiannya Roh Kudus. Aduh. Lanjut, Ustadz Madu, mungkin saya belum. Jadi saat Yesus saat Yesus disalibkan, jadi yang tertinggal di dunia ini Roh Kudus. Gantian gitu. Gantian gitu. Oh, gantian. Enggak, maksudnya gantian. Yesus naik ke surga gitu. Jadi yang tertinggal Roh Kudus untuk di setiap manusia. Roh Kudus Roh Kudus tertinggal. Lanjut Ustaz Madu. Saya beli kopi dulu nih. Kurang kopi kayaknya dulu. Saya bikin kopi dulu. Siap. Makanya kita punya Roh Kudus. Kan Yesus naik ke surga. Jadi yang tertinggal Roh Kudus di setiap manusia punya Roh Kudus. Roh Kudus punyanya siapa? Punya Bapa. Nah, terus Bapak rohnya? Keilahiannya di surga. Rohnya gimana? Kalau berarti ada Bapak ilahi, ada Bapak roh. Semuanya satu pribadi sebetulnya. Gini kamar kita, kamar Gerita. Ketika Yesus di bumi itu kan Bapak berarti ya yang menjelma menjadi Yesus. Iya, Bapak menjelma jadi Yesus. Menjelma nih dari bayi kecil gede ketemu Yohanes Pembaptis dan dibaptis, betul ya? Betul. Ketika dibaptis, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Tiba-tiba ada burung merpati, itu Roh Kudus. Oke. Tiba-tiba langit terbelah. Ada yang ngomong dari atas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata Bapak. Iya. Itu yang ngomong di atas Bapak siapa lagi? Sedangkan Bapak sudah jadi Yesus. Roh keilahian Yesus. Roh Kudus sudah nangkring jadi kayak berburung merpati. Ya kan bisa di mana-mana. Hah? Kayak Naruto. Kage Bunshin no Jutsu. Sebab dia Allah. Kan luar biasa, maha kuasa. Karena gini loh, kalau seandainya ngomong kayak gitu berarti yang di atas itu bohong. Mohon maaf ya. Kenapa aku bilang bohong? Kan itu kebenaran. Ya enggak, gini loh. Masa kalau dia yang turun, dia ngomong sama dia diri sendiri, dia ngomong kepadanya lah aku berkenan. Nya sama aku itu beda loh. Beda tuh sama nya sama aku. Kepadanya aku berkenan. Kan itu ada dua. Ayo, masaknya sama aku, dirinya itu suatu perumpamaan untuk kita ke Bapak kita di bumi. Bener.
Kalau udah perumpamaan lahanku, itu perumpamaan. Itu pakai ngajari ilmu kita apa? manusia ini. Biar berdoa di dalam Roh Kudus. Berdoa dalam, enggak, hubungannya berdoa dalam Roh Kudus sama membedakan, menyamakan aku, diriku sama dirinya itu gimana coba? Kepadanya lah, berarti kan dirinya. Aku berkenan, diriku sama dirinya ada satu. Kayak mana cerita diriku sama dirinya ada satu? Itu rangkaian aja. Rangkaian. Satu pribadi semuanya. Kan ini aku yang ngomong, dirinya itu Kak Margareta. Aku Itu sama dalam apa? Dalam kemanusiaan. Ya kan ini ngajarin manusia. Ngajarin manusia kok enggak tahu. Itu kita. sewaktu dia jadi manusia belum terangkat ke surga. Jadi dia bicara seperti itu kepada roh keilahiannya sendiri. Iya. Dia punya roh keilahiannya di surga. Cuman dia menjelma jadi manusia. Yang jelma siapa? Yang menjelma jadi manusia itu Allah Bapa. Allah Bapak, Bapak dulu. Yang menciptakan langit dan bumi, jadi menjelma jadi manusia. Roh keilahian bukan? Iya, menjelma jadi manusia untuk apa? Karena untuk manusia apa? Manusia Adam dan Hawa gitu. Iya, roh keilahiannya sudah jadi manusia, kemudian roh yang di surga itu roh keilahian yang mana lagi? Yang di bumi Roh Kudus di dalam diri Yesus, Firman. Roh Kudus. Iya, Firman Allah. Yang di bumi Firman Allah. Jadi yang tertinggal di surga itu roh keilahian Allah Bapa. Roh Kudus nangkring di pohon. Kepribadian Yesus tertinggal di surga. Roh Kudus pada waktu Yesus disalib itu melayang-layang di atas langit seperti burung merpati. Nah itu kok roh keilahian itu. Roh Kudus, ketulisnya Roh Kudus. Roh Kudus tertinggal pada Yesus. Lah itu roh-roh yang mana lagi? Ada berapa roh itu Tuhan itu? Satu pribadi roh itu. Aduh, Hos, aku nyerah, Hos. Bedanya Roh Kudus Masuk sama Bunda yang Mira. satu-satu. Roh Kudus itu nanti tertinggal sama kita kan gara-gara manusia Adam dan Hawa. Enggak tanya itu. Bedanya yang di surga sama Roh Kudus yang jadi merpati itu Ya. kan sama-sama kudus. Bedanya apa? Sama aja, suci, kudus, kekal. Berarti ada dua roh ya. Enggak lah, satunya itu. Mantap. Yang Nanti yang kalau lain- kalau udah ke surga itu semua satu. Udah paham aku, benar. Jadi kan cuman satu penebus yang kekal, cuman satu penebus kebenaran, penebus manusia. Nggak ada dua, cuman satu. Tiga, malah tiga. Ada roh yang jadi manusia, ada roh yang jadi merpati, ada roh yang ngomong dari langit. Tiga. Umpamanya pemimpin kita di rumah itu cuman satu, bapak kita gitu. Itu tiga temu bareng-bareng gitu. Umpamanya di dalam rumah kita itu pemimpinnya siapa? Ya bapak kita, cuman satu, nggak ada dua, tiga gitu. Makanya Bapak itu menjelma jadi manusia untuk menyelamatkan manusia Adam dan Hawa. Termasuklah manusia di bumi ini, semua planet. Masalahnya bapakku nggak bisa menjadi tiga kayak tadi kisah baptisan. Makanya aku bilang itu satu pribadi, semuanya, segala-galanya. Nggak ada tiga. Tiga dong, ada Itu yang menurut dibaptis. orang yang awam itu tiga. Kalau Berarti menurut Bang Madu kebenaran awam. itu satu pribadi. Aku yang ya awam. Itu orang-orang awam yang membilang itu tiga. Iya.
Sebetulnya itu satu pribadi. Meskipun satu di sungai, satu di langit, satu layang-layang. Ya, itu satu pribadi, satunya Tuhan. Allah Bapa. Buat satu Tuhan. Jadi pemimpin kita satu, Tuhan Yesus. Pemimpin yang benar, yang hidup kekal. Oh, bukan Bapa ya? Ya, dialah Bapa itu. Nah, sebelum ada Yesus siapa jadi Bapa? Gimana? Yesus kan Bapa menurut kamu nih. Ya kan? Sewaktu Yesus belum lahir, siapa yang jadi Bapa? Ya, Allah. Allah. Allah itu Yesus juga. Allah pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Yesus itu firman Iya. Allah. Katanya Bapa. Iya, Bapak Yesus. Kita sebut Iya. Yesus itu adalah Bapa. Iya kan, Yesus ini Bapa, ya kan? Nah, sebelum Yesus lahir siapa yang Bapa? Allah. Bukan Yesus. Ya sama aja. Nanti kan dia turun jadi firman. Kan belum lahir. Ya karena Adam dan Hawa belum Enggak, bukan Adam dan memakan Hawa. buah larangan. Belum Adam dan Hawa, belum. Nah, kan gini, dengarin ya. Sebelum Yesus lahir, siapa yang jadi Bapa? Ya tetap Allah Bapa itu. Allah Bapa. Siapa itu Allah Bapa? Yesus. Kan belum lahir. Iya kan lahirnya kan setelah menjelma jadi manusia. Makanya Iya, jadi Yesus. sebelum lahir, siapa yang jadi Bapa? Nah, kamu bilang tetap Yesus itu. kan belum lahir. Nanti kan dia lahir gitu. Iya, sebelum lahir ini loh, sebelum lahir. Siapa yang jadi Bapa? Tetap Yesus itu sendiri. Kan belum lahir. Belum ini. Waktu saat Tapi kan udah dinubuatkan. Nanti udah masa dinubuatkan. Tuhan, sabar, masa manusia Tuhan akan jatuh ke dalam dosa. Bukan dosa, bukan masalah dosa ini, bukan nubuatan. Kamu kan mengatakan Yesus Bapa. Nah, sebelum Yesus lahir, siapa yang jadi Bapa? Sudah ada kiannya itu Yesus itu. Cuman dia belum turun ke dunia menjelma jadi manusia. Kan belum lahir. Iya, lahirnya itu kan apa? Karena lahir biologis kan. Iya. Tapi sebelumnya Yesus itu udah dinubuatkan. Siapa yang nubuatkan? Dia sendirilah. Kan sebab dia Allah Bapa. Kan sudah ada dia, ngapain lagi dinubuatkan? Dinubuatkan itu kalau belum terjadi. Ini contoh, Margareta besok mau ke pasar. Nah ini kan, ini ceritanya menubuatkan besok. Nah, setelah Margareta besok ke pasar itu digenapi, gitu kan? Nah ini Tuhan itu sudah ada, Allah Bapa itu sudah ada. Terus ngapain dinubuatkan lagi? Orang sudah ada. Apa yang mau dinubuatkan? Orang sudah ada. Gimana itu? Itu di perjanjian lama dinubuatkan. Ya kamu bilang tadi dinubuatkan. Gimana ini? Kalau dinubuatkan sebelum Anda datang. Tapi sebelum bernubuat kan sudah ada Tuhan. Apalagi yang mau dinubuat? Orang sudah ada. Apa yang mau dinubuatkan? Asyhadu. Lanjut, assalamualaikum. Itu perumpamaan, Bang Palopo. Makanya Ustaz Madu, bernubuat itu kan kita bernubuat nih kayak tadi kan, besok akan ini akan terjadi. Nah, karena hal yang belum terjadi sudah dikisahkan, hal yang belum ada dikisahkan, ya kan? Nah ini hal yang sudah ada tapi diceritakan. Untuk apa lagi diceritakan? Memang sudah ada barangnya. Ini agak rancu di sini, Kakak Margareta. Berat. Paham nggak maksud saya? Duluan mana nubuatan dengan Tuhan? Ini dulu dasarnya.
Tuhan. Duluan Tuhan. Terus ngapain dinubuatkan kalau sudah ada? Karena ciptaannya sendiri yang makan buah larangan itu. Lain lagi itu, lain. Beda itu. Kamu kan bilang duluan Tuhan dari nubuatan. Nah, ya, Tuhan sudah ada. Terus ngapain dinubuatkan? Bersamaan itu. Oh, bersamaan. Berarti Tuhan bersamaan dengan nubuatannya gitu. Karena jatuhnya manusia ke dalam dosa. Iya, nanti itu bukan, itu tentang dosa waris yang kamu pahami. Bukan itu. Nah, di sini agak rancu, Kakak. Ketika Tuhan itu bernubuat untuk dirinya sendiri, berarti sebelum itu tidak ada Tuhan. Yang bernubuat manusia bahwa Tuhan akan datang. Akan ada Tuhan datang, berarti Tuhan sebelumnya belum ada. Lalu manusia bernubuat. Nah, kalau Tuhan Yesus itu datang karena jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Beda konteks itu, beda konteks. Ini kita bernubuat tentang kedatangan Tuhan gitu loh, bukan tentang apa maksud Tuhan datang ke dunia. Kalau maksudnya Tuhan datang ke dunia, itu baru menurut keyakinan Kristen, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Intinya Tuhan Yesus itu menjelma jadi manusia itu karena manusia Adam dan Hawa berbuat dosa. Ya sudah, kalau udah intinya ya lanjut Ustaz Madu. Gara-gara itu Tuhan Yesus itu turun ke dunia. Tuhan menghukum manusia karena dosa, betul? Betul. Tuhan menghukum dosa manusia supaya manusia tidak dihukum oleh Tuhan. Tuhan datang ke dunia, betul? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Iya, supaya makanya manusia, Tuhan turun. Iya, supaya manusia tidak dihukum oleh Tuhan agar memperoleh hidup kekal. Tuhan turun ke dunia. Lanjut Ustaz Madu. Iya, itu Tuhannya Kak Margareta rembong banget kayaknya. Berarti itu enggak Tuhan orang Bapak juga itu, Tuhan Yesus itu? Enggak lah. Jadi Tuhannya Bapak itu siapa? Ini tanya nih konteksnya nih. Oh ya udah, kalau Tuhan kita itu enggak sulit. Tuhan kita Allah. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Tuhan. Yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang salah. Karena apa? Tuhan kita itu tidak seperti apa-apa. Karena kalau Tuhan kita seperti ini, seperti itu, berarti Tuhan kita itu makhluk. Kenapa makhluk? Karena makhluk itu yang pantas untuk dilabeli seperti. Contoh, es batu seperti batu, saya seperti manusia, monyet seperti monyet, itu gitu. Jadi Tuhannya Bapak itu siapa? Tidak seperti makhluk gitu. Berarti nggak punya Tuhan. Loh. Coba, tikus itu manusia enggak? Robnya Bapak itu siapa? Jangan ke sana dulu, saya dulu yang tanya. Oh, Martin naik dari tadi. Kata Tidak Tuhan ada yang itu perhatikan. terjemahan dari mana? Bunda Vera, Martin tadi minta permintaan, nggak dinaikkan. Aku nggak tahu. Request dia tadi. Tuhan gimana? Aku tanya lagi. Apa-apa? Tuhan Bapak itu meninggal apa enggak? Tuhan kita itu tidak pernah meninggal. Tuhan kita itu maha hidup. Tidak sedetik pun Tuhan kita meninggal.
Bapak itu mentuhankan siapa? Allah. Tuhan. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu artinya apa bahasa Arab? Tuhan itu adalah pencipta seluruh alam. Bukan Rob. Rob itu banyak arti. Tuhan. Rob itu banyak arti. Rob itu Tuhan. Rob itu banyak arti. Artinya banyak Rob itu. Ya. Tuhan. Rob itu banyak arti. Orang tua pun juga bisa jadi Rob. Rob itu tergantung diletakkan di mana. Seperti kata muka. Muka itu tidak harus bermakna wajah. Muka itu bisa bermakna depan, bisa. Terus contoh juga kata bisa. Bisa itu tidak melulu artinya mampu. Dapat mampu. Mampu. Izin naik Bang Mus. Iya, dari tadi saya mau request kok tidak ada Martin. Robnya Bapak itu meninggal apa enggak? Rob saya itu Rob yang mana? Ya, aku tanya gitu. Rob sesembahan Bapak itu meninggal apa enggak? Oh, kalau Rob berarti Tuhan, itu tidak pernah meninggal. Kalau Bang Madu, kalau ngobrol sama Kak Margareta ini kita main logical fallacy ala mantik. Karena sesembahan Bapak itu siapa? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sesembahan Bapak itu siapa? Ya, Allah. Tuhan, Allah namanya, Tuhan gelarnya. Allah itu Rob apa enggak? Allah itu Rob. Ya, Bingung sih. Ya, jadi Rob itu Rob Ya. Bapak itu meninggal apa enggak? Meninggal. Nah, sekarang begini, Yang mana? Margaret. Nah, ini saya masuk Bang Madu sedikit. Menurut Kakak Margareta, kata meninggal itu apa? Meninggal itu habis nyawa. Habis nyawa, artinya nyawanya dicabut. Enggak ada cabut-cabut nyawa, meninggal Iya. gitu aja. Meninggal berarti ada yang mencabut, ada yang memerintahkan untuk mencabut, ada yang memerintahkan untuk supaya nyawa tersebut itu dihilangkan, betul toh? Kalau di sesembahan kami enggak ada pencabut Iya. nyawa. Ya, enggak, Kak Margareta kan nanya saya. Saya enggak nanya Yesus. Iya kan? Assalam. Bagaimana Margaret? Ya, Bu Margaret, izin sebentar. Tidak apa-apa Dek Martin, saya kelarkan dulu sama Margaret ini. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu Rasulullah, Rasul, Nabi. Nabi Muhammad itu Rob atau tidak? Nabi Muhammad itu Rob juga, tergantung konteksnya apa. Tapi Nabi Muhammad itu kenapa meninggal? Tapi dia Rob. Gini loh, gini, mungkin dianalogikan gini. Tapi dia Rob, kenapa meninggal? Begini. Enak ini kalau ngomong sama Margaret. Enak. Gini. Contoh adalah kata satu raja gitu loh. Raja itu menurut kamu orang baik atau tidak? Raja. Ada juga yang jahat, raja itu. Ada juga. Nah, sama begitu. Ketika raja itu disandarkan kepada orang baik, makanya dikatakan raja yang bijaksana. Ya kan? Nah, ketika raja itu disandarkan kepada pencopet, dikatakanlah dia raja pencopet. Raja copet, sederhana begitu. Jadi kalau Rob itu Margaret, maknanya adalah penguasa banyak, ya. Nah, kalau di dunia ibu kita, ayah kita, kamu juga Rob, Margareta juga ini Rob atas dirinya sendiri, penguasa atas diri sendiri. Tetapi di atasnya itu masih ada Rob, yaitu penguasa alam semesta. Rob itu kalau kita sandarkan kepada Tuhan ataupun Allah, ya Rob adalah Allah.
penguasa seluruh alam. Tapi kalau Margareta cuman menguasai dirinya sendiri, ya kan? Bukan penguasa alam, maknanya begitu ya. Jadi intinya Kalau roh itu disandarkan ke Margareta, Margareta bisa mati. Tapi kalau roh itu disandarkan kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa mati. Begitu. jadi sesembahan agama Islam itu sebetulnya siapa? Ya, sesembahan orangnya Islam sama dengan yang disembah oleh Yesus. Yang suaranya tidak dapat Yesus didengar. enggak menyembah siapa-siapa. Loh, mau saya kasih lihat? Mau? Jadi pemimpin agama Islam itu siapa pemimpinnya? Pemimpinnya ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Rob apa enggak? Rob atas umatnya, pemimpin atas umatnya, tapi bukan pemimpin dunia, pemimpin alam semesta, bukan. Sama begini Margareta, pertanyaanmu sederhana. Kepala desa itu pemerintah bukan? Kepala desa. Ya, kepala desa itu pemerintah atau tidak? Tidak. Oke. Oke. Pak Camat itu pemerintah atau bukan? Pak Camat. Tidak. Tidak, oke. Pak Bupati itu pemerintah atau tidak? Tidak. Tidak, baik. Gubernur itu pemerintah atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, presiden itu pemerintah atau tidak? Presiden. Iya, pemerintah atau bukan? Pemerintah. Oke, dia memerintahkan apa? Banyak. Artinya penguasa di suatu negara dikatakan presiden, betul? Tapi agak sulit juga, Host ya. Kok Pak Desa bukan pemerintah ya? Padahal biasanya saya lihat di situ pemerintah desa ini, pemerintah ini biasa. Saya lihat itu Ustaz Madul, gimana nih? Lanjut Ustaz Madul. Jadi pertanyaannya sesembahan agama Islam Ini itu contoh. bisa meninggal. Hah? Bagaimana? Sesembahan agama Islam itu bisa meninggal apa enggak? Sesembahan umat Agama Islam itu bisa agama meninggal Islam apa enggak? itu bisa meninggal atau tidak? Yang meninggal itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Maksudnya gini, Bapak itu gimana? menyembah siapa? Saya menyembah sesuatu yang tidak kelihatan. Berarti nggak punya Tuhan. Nggak punya Tuhan. Oke. Kalau saya mengatakan saya menyembah yang tidak kelihatan, saya tidak punya Tuhan. Kakak Margaret punya otak tidak? Akal. Punya otak tidak? Punya. Otak digunakan untuk apa? Untuk di kepala. Untuk di kepala. Di kepala ada otak, ya kan? Digunakan untuk berpikir, ya toh? Yang berpikir adalah otak. Ketika ada orang otak, bisa tidak dikatakan dia tidak punya akal? Kok lari ke otak? Nah, otak sama dengan akal. Yang dibahas akal. kan Rob itu meninggal apa enggak gitu. Iya, makanya dengar dulu.
Kak Margaret punya akal tidak? Punya. Punya. Di mana kalau punya? Akalnya Iya, di hati. di hati Bang Madu. Kalau di hati itu aku Margareta, aku ada di hatimu. Ya salah. Iya. Kalau yang di hati itu tahu. Umpamanya Kau ada kan. di hatiku. Kalau yang di hati itu Umpamanya di kan. sini, nah itu. Kami melakukan perintah Tuhan Yesus. Jadi Bapak itu di Islam melakukan perintah siapa? Tuhannya Yesus. Di orang kami, orang Kristen, kami melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Jadi di orang Bapak kan Islam Muslim, Ya. salam toleransi kan. Ya. Bapak itu melakukan perintahnya siapa? Memerintah Tuhannya Yesus. Berarti harus menyembah Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus nggak ada. Mati meja. Yesus nggak punya Tuhan. Sebab dia Tuhan itu sendiri. Ya, kita sapa dulu tamu kita ya. Selamat pagi, Noah Pasaribu. Selamat pagi Bang, selamat pagi. Gimana kabarnya Noah Pasaribu? Baik, baik. Oke. Ya. Malam Pak Noah. Yang satu. Selamat siang. Selamat siang Pak Nobo. Aduh, enggak seperti biasa. Enggak seperti biasanya kalian ini, Bro. Ya, kenapa? Iya, biasanya disapa ini makin sombong aja ya. Enggak Bang, ini antara pemerintahan loh, ini kita bahas. Ini tegang tadi pembahasan pemerintahan loh. Jadi Coba saya, boleh nggak saya izin nanya Kak Margareta? Coba tanya, coba. Itu Margareta di rumah Nurung. malam. Iya, itu. Iya, salam kenal ya. Salam kenal. Itu agamanya apa? Kristen ya? Kristen. Kalau itu apa? Islam. Kristen Protestan. Oh, saya Kristen. Dulu saya Kristen Katolik. Sekarang saya Protestan. Sekarang Protestan. Baik. Wah, bahaya nih. Tuhannya Kak Margareta siapa? Gimana? Tuhannya Itok Margareta siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Berarti sampai sekarang masih menuhankan Yesus. Ya, jelas lah kan sebab Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tahu dari mana? Fakta sejarah. Fakta sebenarnya di seluruh dunia. Iya, taunya dari mana gitu? Taunya dari kita lahir. Dari kita lahir? Iya, dari dilahirkan. Di dalam Alkitab juga ada. Di dalam Alkitab ini berat ini pembahasan Pak Noah. tertulis Pak Noah. di dalam firman Tuhan. Kalian santai lah, santai. Di dalam firman Tuhan. Ya, tapi gini Kak Margaret. Menurut Kak Margaret, yang menciptakan Bang Madu siapa? Maksudnya? Yang menciptakan Bang Madu Tuhan siapa? Tuhannya siapa? Iya. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan. Mungkin Pak Noah tadi mungkin Pak Noah silakan bawa enggak, tapi kalau naik di sini bawa bodrek loh Pak Noah, kalau enggak bahaya loh. Boleh nggak? Silakan Pak Noah. Itu salah Kak Margareta. Itu Margareta. Masa yang ciptain Bang Madu nggak tahu Tuhannya siapa? Pokoknya kalian semua yang mencipta kalian semua ya Tuhan Yesus, bapak-bapak. Enggak. Beda. Bang Madu di sini beda sendiri.
bapak-bapak semua di sini, bapak ibu semua di sini yang menciptakan kalian semua, Tuhan Yesus. Jadi kalian harus bertobat. Enggak, Bunda, bukan. Enggak mau, Bunda. Bukan. Sebab Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup yang kekal di akhir zaman. Baik itu Margareta ya. Saya mendukung itu. Oke. Jalan kebenaran. Kalian itu gengsi mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Memang bukan Bapak dia. Gini, Bun. Yesus itu firman-Nya Pak Bapa. Nobo. Iya, siap. Pak Nobo. Ya. Pak Nobo. Coba Pak Anobo nanya ke Margareta, coba. Untuk saya tanya ke dia. Iya. Coba tanya. Gimana? Bebas, terserah mau nanya apa. Dari Anda ya. Ya oke. Tanya. Dari Anda kan? Yang Kristen di sini cuman saya. Siapa bilang? Anobo Kristen, Martin Kristen, Noah Kristen. Ada 4. Ya, Bang Hos, izin saya dulu, Bang. Izin saya dulu, Bang. Enggak apa-apa sedikit. Habis Pak Nobo baru Martin. Coba Pak Nobo nanya ke Margareta. Iya, pertanyaannya kan dari Anda kan? Oke, lanjut. Enggak, bukan dari saya. Kamu yang nanya ke Margareta. Iya kan dari Anda kan pertanyaannya. Pak Anobo dikasih apa waktu sama Hos buat nanya sama Margareta. Bisa paham? Ya, lanjut. Ya. Gimana? Pertanyaannya gimana? Bebas. Pertanyaannya dari kamu, terserah. Dari saya ke Margareta. Bukan dari abang. Bukan dari saya, dari kamu. Abang titip pertanyaan untuk saya. Enggak, Ya, kamu yang punya pertanyaan. Aku aja yang bertanya. Jadi pemimpin bapak-bapak di sini siapa? Aku aja yang bertanya. Tunggu dulu, Kak. Pemimpin bapak-bapak ibu di sini siapa? Biarkan dulu Anobo bertanya sama Kak Margareta. Silakan Bang Anobo nanya. Pertanyaan dari kamu. Ini Hos emang suka pusing-pusing emang ini Hos ini. Coba nanya. Apa yang mau dipertanyakan? Apa aja. Terserah. Masalah kekristenan. Begini. Aduh, saya serba salah lagi mau bertanya apa. Enggak apa-apa. Begini. Saya mau bertanya sama Kakak Margareta. Iya. Sekarang kan Kamis Putih. Gimana? Saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus berdoa di itu, dia benar-benar berdoa di itu untuk mengucapkan syukur atau bagaimana sampai darahnya menetes di Gunung Zaitun? Apa pertanyaannya? Bukit Zaitun. Ya. Maksudnya gimana? Apa pertanyaannya? Ya, gimana ya? Ya memang Kamis Putih Tuhan Yesus. Ya, hari ini kan Kamis Putih. Ya. Nah, ya kan? Nah, apakah Yesus berdoa ketika di Bukit Zaitun gitu? Pak Anobo bertanya. Ya, lanjutkan. Iya berdoa, tapi itu kan pakai gambar barangkali Hos ya. Siap. Pada zaman Tuhan Yesus. Kalau sekarang tidak, cuman memperingati saja. Terus sampai dia berdoa itu dia mengucapkan rahasia memintanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada siapa? Kepada roh keilahiannya sendiri. Berdoa diri sendiri. Berdoa kepada dirinya sendiri berarti. Roh keilahian. Iya. Jadi keilahiannya. Ya, jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, Pak Nobo. Paham?
Kepada roh Oke lah kalau gitu. keilahiannya sendiri yang berada di surga. Ya. Anda puas kan Pak Inspirasi? Puas Ya. sekali. Lanjut lagi Pak Nobo, lanjut lagi. Gitu, lanjut lagi Pak Nobo. Ini cara menabrak doktrin kayak gini, strateginya Bang Madu. Lanjut Pak Nobo. Disambung lagi pertanyaannya. Yesaya 46 ayat 5, kemahakuasaan Tuhan Yesus tidak ada yang serupa. Iya. Yesaya. Jangan dibicarakan, pasti akan berlanjut. Sebentar Bunda tengahin, Pak Nobo sepakat nggak atas jawaban Margareta tadi? Sepakat nggak? Oke lah. Oke lah kalau begitu. Aku dulu bertanya sama Bapak. Masuk Latin. Martin masuk. Saya tidak mau menawar terlalu banyak perempuan. Bahaya. Soalnya Pak Nobo ini masih muda. Masuk Martin. Soal pertanyaan. Ya lanjut Martin. Berdoa tadi itu Yesus itu kan sebagai firman, sebagai terang untuk kita, Bang ya. Artinya ketika dia datang itu dia menunjukkan cara berdoa seperti apa, mengajarkan cara doa seperti apa. Kan tidak mungkin dia datang tanpa mengajarkan kan. Nah, di situ pesannya juga ketika dia berdoa itu ada ketika kita dalam kesulitan ya jangan lupa berdoa kan, meminta kepada. Dia sebagai guru pemberi contoh, sebagai terang di dunia. Ya, jadi dia ini memberi contoh berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Siapa Bapak? Siapa Bapak? Bapa yang tidak kelihatan dan tidak bisa didengar itu. Oh, berarti Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Berarti Yesus berdoa kepada Bapa, yaitu Tuhan. Iya, tetapi tidak bisa dijumlahkan karena apel tidak bisa dijumlahkan dengan apel. Iya, saya nggak jumlah, Bang. Berarti pada saat ini Yesus berdoa kepada Bapa, yaitu Tuhan, betul? Oh. Ya udah. Ya, kepada dirinya sendiri ya, bukan kepada dirinya sendiri ya. Ya bukan, dia tetap bergantung kepada Bapaknya. Bergantung kepada Bapa. Begitu Margareta. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Karena Matius 6:9 di situ kan ada doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu dan seterusnya. Kan gitu maksudnya, betul? Betul. Ya, jadi bukan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya, Margareta. Kepada roh keilahiannya di surga. Ya kan di dalam diri dia ada roh keilahian. Gimana? Di saat menjelma jadi manusia. Tapi dia berarti di dalam dirinya Yesus roh apa di dalam itu? Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, di surga roh apa? Roh keilahian. Roh ilahi Yesus itu tersebut sebelum turun ke dunia. Kalau roh keilahian sama roh kudus beda enggak? Beda, jadi tertinggal. Beda Martin. Aduh Martin, salah juga Martin. Iya. Bu Margareta, tadi saya sempat dengar soal Tuhan turun itu juga. Kalau kita bernarasi seperti itu nanti kita ditertawai di sini. Jadi begini, Yesus itu dia diberi pengetahuan sejak dalam kandungan. Makanya Yohanes 1 itu dia membuka tulisannya itu dengan pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus ini adalah terang firman yang diberikan langsung, bukan seperti nabi-nabi lain ketika umur sekian dulu baru dapat wahyu dari malaikat dan sebagainya. Tapi Yesus itu dalam Islam itu bilang Injil. Yesus datang bawa Injil, bukan berarti buku. Artinya firman itu sudah dia diberikan sejak lahir dalam kandungan. Ruhul Kudus itu sudah ditiupkan di dalam kandungan sejak lahir. Jadi kenapa Yohanes membuka ayat 1-nya itu dengan pada mulanya adalah firman, kemudian jadi manusia kan? Itu maksudnya. Benar. Saya tidak pungkiri.
Jadi Yesus beda dengan yang lain. Kenapa dia disebut firman itu menjadi manusia, dibahasakan oleh Yohanes bahwa firman jadi manusia, itu memang karena dia dari lahir sudah dapat Injil itu. Iya benar itu, benar, nggak kusalahkan. Jadi dia juga sebagai setelah awal dia ya, dari pertamanya begitu. Iya, makanya kenapa orang Kristen bilang dia firman yang jadi manusia, padahalnya maksudnya seperti itu. Dia lahir bawa Injil. Dia ada Injil itu sendiri. Iya benar. Saya tidak menyalahkan. Nah, gini saya masuk sedikit. Kapan Yesus menerima firman? Ya sejak lahir. Sama tanya. Kapan Muhammad terima Al-Quran? Gampang itu ya. Nanti dibahas itu sama Ustaz Madu. Nanti dibahas itu. Kenapa sampai dia bisa tahu tentang penciptaan? Itu saja. Ya nanti dibahas itu ya. Nanti. Kita selesaikan dulu itu Margareta ini. Iya. Kita selesaikan pertanyaannya. Saya sudah catat pertanyaannya, Bang Anubo. Saya sudah catat. Nah, dicatat. Ya, jadi Pak Martin, Pak Margareta, kapan Yesus menerima firman? Sepengetahuan saya tidak ada dipisahkan seperti nabi-nabi lain, Bang. Yang saya tahu dia dari lahir pada mulanya ada firman. Sudah baca? Dia tidak menerima melalui perantara malaikat lagi. Sudah baca 17:8? Aku kan dia sering pakai kata aku semua. Sudah baca 17:8 Yohanes? Yohanes 17 ayat 8. Lihat. Tuhan Yesus itu sendiri adalah firman. Baca dulu. 17 ayat 8, Bang ya? Ya. Ya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya dari lahir kan? Siapa kan? Engkau? Siapa engkau di situ? Bapa. Ku siapa? Yesus kan? Yang memberi firman siapa? Ya, artinya firman Allah itu langsung pada Yesus, tidak melalui perantara malaikat lagi, itu bedanya, Bang. Iya, yang memberi firman siapa? Allah ini sama dengan Allah, dibahasakan di Yohanes itu kan. Kalau firman Allah melalui malaikat, lain lagi ceritanya. Iya, gampang gitu. Iya, gampang. Nanti kita bahas itu kan. Karena di yang kamu bacakan tadi, sebab segala firman yang engkau Bapa, yang Bapa sampaikan kepadaku telah ku terima, ya kan? Dan telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus di sini penerima firman atau firman itu sendiri? Firman itu sendiri, Bapak. Firman. Coba baca ulang. Ini kan sejak Roh Kudus itu ditiupkan ke dalam perut Maryam. Iya, dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Abang-abangku sekalian, saya izin turun dulu ya. Ini Bang Buya Strong ngundang terus nih. Masuk dong sini katanya. Mana saya kembali. Ini si Buya si manggil-manggil terus. Padahal enak kita santai di sini, Bang. Sebentar, nanti saya layani dia dulu. Sebentar, Bang ya. Oke. Lanjut Bang No, lanjut. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, Yesus firman itu sendiri atau yang menerima firman? Firman itu sendiri, Bapak. Terus ini yang engkau sampaikan apa ini? Disampaikan kepada manusia di muka bumi. Belum. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, sebab segala risalah, sebab segala aturan-aturan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang bagaimana kita hidup, yang engkau, yang Bapa sampaikan kepada Yesus. Ini Yesus menerima firman dari Bapa.
Iya, tapi Coba firman baca ayat ada itu. sejak dalam kandungan, Bang. Jadi tidak melalui perantara malaikat lagi. Itu bedanya dengan yang lain. Ya, ya, ya. Lanjut. Firman itu adalah Bapa. Sebab segala Bapa yang Bapa sampaikan kepada Bapa, lanjut lagi di situ nanti Margareta. Firman itu berasal dari apa? Firman itu berasal dari apa? Firman itu Berasal dari apa? dari perkataan Tuhan. Dari Bapa. Bapa Iya. itu adalah firman. Bapa adalah firman. Firman itu perkataan, Margaret. Iya, betul, Bang. Betul. Begini, maksudnya, Coba. misalnya saya jadi Yesus, Bang, ya. Artinya semua pengetahuan itu langsung pada diri saya, Bang. Jadi tidak menunggu umur 40 tahun dulu baru Tuhan kirim malaikat datang, saya terima firman itu. Tetapi firman itu ada bersama-sama dengan saya. Beda, itu kan beda. Kalau mungkin ada cerita di Alkitab bahwa Yesus pernah menerima firman dari malaikat atau itu mungkin beda cerita lagi kita memahaminya. Tapi firman itu langsung bersama dia menerimanya langsung dari Bapa kan? Nah, berarti ada dua entitas, betul? Bersama-sama. Ada dua entitas kan? Yang Satu. memberi, kan yang memberi Bapa, yang diberi Yesus. Iya, entitas sifat kalau ya betul kalau Umpamanya gini, saya punya hati. Hati berasal dari mana? Dari saya. Saya adalah hati. Oh, salah. Nggak gitu. Coba, sebab segala Firman firman. itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Nah, udah Firman itu keputar yaitu lagi situ. Yesus. Jadi satu pribadi. Beda. Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri. Baca Yohanes 5. Yohanes 5. Iya. Dulu harus disesuaikan dengan ini kitab supaya jangan ngawur. Maaf ya. Baca Yohanes 5:26. Margareta, baca. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kan dirinya sendiri kan? Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, masing-masing. Enggak, diri Bapak sendiri, punya enggak hidup ada ditulis sendiri. masing-masing. Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Enggak boleh ditambah-tambahi masing-masingnya. Ini diri sendiri. Coba. Itu satu pribadi. Coba kau baca terus. Bacanya gimana terus? Lanjutannya ada coba. tanda koma dan tanda titik dibaca. Nah, Sebab sama, garis bawahi sama ya. Sebab sama seperti Bapa. Nah, sama seperti Bapa. Artinya mempunyai sama. baca lanjut. Di garis bawahi sama. Itu merujuk Sama penekanan seperti kepada Bapa. Bapa. Sama bukan di sini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri Bapa sendiri, dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak, diberikannya Bapa. Ini kan ini merujuk ke Bapa. Diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya, jadi satu pribadi. Ya, salah. Tidak ada ditulis di situ masing-masing. Dan baca dan Jangan selanjutnya. sembarangan menerjemahkan Oke, baca. isi Alkitab. Baca selanjutnya. Baca dia tujuhnya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Oh. Kuasa, Bapa itu kuasa. Iya kan kuasanya. Ada. Tidak ada ditulis masing-masing. Lah ini
Sendiri. Kalau sudah berarti- mempunyai masing-masing berarti dirinya hidup, sendiri. begini Margareta dengar. Kamu Gini. Gini, dari dia untuk dia Tidak berarti boleh, ini. tidak boleh ditambah-tambahi masing-masing. Masing-masingnya tidak boleh ditambah-tambahi. Oke, lanjut Iya, ayat dari dia untuk selanjutnya. dia. Dan ia ini siapa? Dirinya sendiri. Telah memberikan kuasa kepadanya. Nya ini siapa? Ya itu dirinya sendiri. Udah Oh, ditulis dan di situ, Yesus sendiri. telah sabar, berarti dan Yesus telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Begitu bacanya. Mana ada ditulis Yesus di situ? Lah, ia ini siapa? Dan ia. Allah itu Nah, Yesus kan? Bapa kan? tidak ada ditulis Yesus di sini. Berarti ia ini siapa? Ia telah memberikan kuasa kepadanya. Nah, nya siapa? Ia telah memberikan kuasa kepadanya. Allah Bapa Nah, ia siapa? untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Oh, anak manusia loh. Bukan Tuhan. Gimana sih? Izin Bung Barak. Nanti kalau Tidak ada ditulis di situ bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Tidak ada ditulis, tidak boleh ditambah-tambahi. nanti berbenturan dengan banyak ayat tuh baru kalau penjelasan seperti begini. Yesus itu manusia, Bang. Justru kalau ada yang mengaku Yesus bukan manusia itu antikristus. Memang dia manusia. Hanya firman Allah itu bersama-sama dengan dia sama dengan firman Bapa bersama-sama dengan Bapa. Iya, Karena saya Yesus tidak itu salahkan Yesus itu manusia. Iya, artinya bahwa firman yang awalnya bersama-sama dengan Bapa kan sekarang sudah menjadi bersama-sama dengan Yesus, kan artinya Yesus pakai kata Benar. apa saja ketika dia Benar. belajar itu. Dia tidak bilang Lanjut, dia Mas. terima dari malaikat. Mendengar. Ayat itu tidak boleh ditambah-tambahi. Jadi firman Bapa bersama-sama dengan Yesus sama dengan firman Bapa bersama-sama dengan Bapa, kan sama saja. Benar, benar. Saya tidak menyalahkan. Benar. Dibuka di Yohanes 1 ayat 1 itu maksudnya seperti itu. Itu bahasa yang dibuat oleh penulis sendiri itu Yohanes 1 ayat 1. Benar, benar. Saya tidak menyalahkan. Ya. Firman Jadi itu keluar masing-masing. ketika Bapak berfirman, maka firman itu telah menjadi manusia. Ya, itu bahasa yang digunakan oleh penulis saja, hanya pemahamannya seperti itu. Ya, pemahamannya. Ketika Bapak berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Ya kan? Nah, sebelum Bapak berfirman, apakah manusia yang namanya Yesus ini sudah ada? Belum lah. Belum lah. Belum. Berarti putra ini belum ada? Belum lah. Belum. Berarti bukan Tritunggal? Maksudnya gimana tuh pertanyaan? Mana ada Tritunggal di dunia ini? Tritunggal Bapak. Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra ini merujuk ke Yesus. Aduh, Kan? pemahamannya gampang sekali, Bang. Kecuali ada cerita di Injil bahwa Yesus umur sekian dia ketemu malaikat di sini. Oh, bukan itu. Saya tidak lari ke sana. Jangan nambah-nambahi, Bang. Bukan. Saya tidak lari ke sana. Abang yang Kristen, Bang. Di Alkitab nggak ada ditulis Tritunggal. Abang jangan nambah-nambahi Alkitab dong. Bagaimana Nggak ada Martin? nggak ada tulisan Tritunggal di apa ini, di kitab ini. Tritunggal tak ada. Kita temui di Alkitab. Aduh, Saya tidak ngomong begitu tadi. Jangan Yang bilang ditambah-tambahi, Bang. bagaimana ini Alkitab Martin? ya. Saya dikatanya suruh tambah-tambahin Martin. Apakah saya salah? Tapi terserah abang sih kalau abang mau nambahi Tritunggal gitu. Tapi yang jelas, Bang, Anda, saya tidak bilang di dalam Bible.
Saya bilang tadi firman telah menjadi manusia. Jadi Betul? tidak berlaku Bapak, tulisan Tritunggal itu tidak ada Bapak di Alkitab. Memang tidak ada. Saya tidak bilang kata Tritunggal di Bible. Memang saya nggak bilang gitu. Iya, Saya Alkitab tidak bilang, mengatakan Tritunggal kan di saya Alkitab. bilang gini, ketika Bapak berfirman, maka firman itu telah menjadi manusia. Ya toh? Betul nggak? Ya, Bapak itu Margaret? bahasa yang digunakan penulis, Bang. Maksudnya seperti tadi, firman itu sudah bersama dengan Yesus. Ya. Nah, sebelum Bapak Bang berfirman, Martin, saya sebelum absen ya. ya, sebelum Absen. Bapak berfirman, sebelum Bapak ini berfirman berarti firman ini belum menjadi manusia, karena Bapak belum berfirman. Iya kan? Nah, ketika Bapak ini belum berfirman, maka manusia ini belum ada, yang namanya Yesus. Itu kan? Putra di situ belum lahir. Nah, berarti yang ada hanya Bapa dan Roh Kudus. Gitu kan? Bagi teman-teman yang memiliki pemahaman Tritunggal, letak putra ini di mana? Sebelum Yesus lahir. Ya, firman Allah tadi. Kan belum berfirman. Ya, berfirman di sini maksudnya firman, bukan maksudnya berfirman sama seperti ketika dia menciptakan Adam, bukan. Letak putra itu di Allah. Nah, di sini berarti makna firman ini ada dua pemaknaan. Makna berfirman artinya ketika Bapa berlogos, iya kan, mengucapkan sesuatu, gitu kan, entahkah kepada Yesus